dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya nanti mau 2 pangkat berapa ya, 2 pangkat n berapa. Ini biner ya, jadi di biner kita hanya punya 1 dan 0. Atau kalau biasa di pemrograman, kalau 0 itu kita gunakan untuk satu kondisi false, kalau 1 kita gunakan satu kondisi true ya, biasanya seperti itu. Nah di biner ini cuma ada 1 dan kemudian hexadesimal. Hexadesimal adalah gabungan antara teks dan bilangan yang dikodekan dalam komputer dengan pola dari bilangan biner. Nah, jadi ada sangkut pautnya nanti sama bilangan biner ini. Atau dalam kata lain, hexadesimal ini merupakan shortcut atau kalau bisa disebut juga untuk meringkas suatu bilangan biner ya. Jadi kalau bilangan biner tadi kita hanya punya 1 dan 0, itu akan panjang sekali kalau kita mau merepresentasikan. Maka adalah hexadesimal ini merupakan shortcut untuk merepresentasikan bilangan biner. Jadi dalam pemrograman komputer, hexadesimal digunakan untuk menampilkan nilai dari alamat suatu memori. Ini yang berkaitan dengan kemarin kita melakukan yang kemarin kita lakukan untuk uji coba ya. Nah, mengapa menggunakan hexadesimal? Hexadesimal ini lebih kompleks gitu ya, dibandingkan dengan notasi biner. Nah, ini di sini hexadesimal itu basisnya adalah 16. Nanti kita akan perlihatkan ya contohnya. Nah, secara keseluruhan komputer menggunakan keripatan 4 digit biner atau lebih. Ini contohnya ketika kita membuat di biner 1111, ini ada angka 2 yang menunjukkan dia dengan biner. Itu kalau di hexadesimal kita bisa representasikan dengan huruf F. Jadi di sini 16. 16 ini berarti kode untuk bilangan hexadesimal. Oke, nah. Ini representasi hexadesimal. Jadi hexadesimal itu tadi 16 ya. Dimulai dari 0 sampai 9 dan huruf A sampai dengan F. Nah, hexadesimal dengan basis 16 dengan kombinasi standar 4 digit seperti ini. Berarti kan yang itu. Bisa nggak jadi Oke, jadi 0 kemudian nilainya 0. Kalau 0,001 nilainya 1 dan seterusnya. Nah, ada yang bisa atau mau mencoba membuktikan kenapa sih nilai dari ini tuh kok bisa 2, kok bisa 3, kok bisa 4. Ini konversi atau dalam kata konversi dari biner ke desimal. Bagaimana nih teman-teman? Sedangkan kalau ada yang mau membuktikan ini 2, caranya gimana? Ini ada 0010. Kalau ada yang bisa atau mau mencoba untuk membuktikan ini nilainya 2, ini nilainya 4, ini 5, itu didapat dari mana? Silakan saya kasih waktu ya untuk mencoba. Mungkin boleh Mas Ferdian. Itu mungkin didapat dari tabel ASCII ya Pak? Atau Oke. Ya, bisa dari tabel ASCII. Ada yang lain? Atau ada caranya, Mas Ferdian boleh kalau ada caranya, kalau ya ini didapat dari tabel ASCII ya, tapi ada nggak sih caranya untuk menghitung ini supaya ketemu nilainya ini? Saya sih tahu caranya, cuma jelasinnya agak susah Pak. Gimana tuh Mas? Intinya nanti nambah terus Pak, di-update apa ya Pak? Susah Pak. Oke. Saya lihatkan orang-orang.
Sebenarnya udah kemarin. Ya, oke. Mudahnya ini ya, teman-teman nih, retanya. Jadi kan karena biner ke desimal itu 2 pangkat n, ya, dimulai dari urutan yang ke belakang. Jadi kalau kita hitung, ini berarti kan misalkan ini 0 ya, berarti 2 pangkat 0 kali 0. Ya, kalau kita cara menghitungnya. Nah ini mudahnya kalau sebenarnya 1 ini adalah 2 pangkat 0, kemudian ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari konversi dari biner ke desimal. Ataupun dari biner ke hexadesimal nanti untuk alat bantu kita ya. Jadi misalkan ini ada 0 0 0 1 ya, maka 0 pangkat 1 di sini ya, adalah 1 ya, karena 0 0 0 1 gitu ya. Berarti yang 1 aja nih ya, berat kata yang true tadi ya, nilainya 1. Kita coba lagi 0 0 1 0, berarti ini false, yang ini true, yang ini false ya, berarti 2 ya. Kita tinggal ganti aja nih nilainya. Terus 00 11 00 11, yang 1 nilainya kita jumlahkan ya, berarti 2 tambah 1 3. Oke. Mana lagi misalkan 0 0 1 1 1 ya, berarti 2 tambah 4 tambah 1 nilainya 7. Nah, ini adalah alat bantu saja, bisa membantu mempercepat teman-teman dalam melakukan suatu konversi. Nah ini juga buktiannya seperti oke, nanti nih saya tempelin aja sih. Ini alat bantunya ya, nanti logikanya gini. Oke, saya balik ke slide dulu.
Nah ini ya, jadi mudahnya kita nanti bisa gunakan alat bantu ini untuk melakukan suatu perhitungan. Oke, nah ini contoh representasi heksadesimal. Jadi ketika kita punya bilangan heksadesimal 2C ini, nanti simbolnya 16, ini merepresentasikan bilangan itu adalah bilangan heksadesimal. Nah, karena 16 adalah basis 16, karena heksadesimal adalah basis 16, maka 16 pangkat N. Ya. 16 pangkat 0 dikalikan dengan C. C tadi di sini, ini bisa teman-teman cari nih. Sebenarnya 1100 itu nilainya berapa? 1100 berarti 8 tambah 4, 12. Ya. Berarti 12 desimal. Kemudian 2 di heksadesimal, ya sama saja dengan 2 di desimal. Ya. 2 kali 16 pangkat 1, karena ini ada di posisi selanjutnya. 16 pangkat 1, 16 kali 2, 32, 12 kali 16 pangkat 0 kali 1, ya 12. Kedua tambah 12 hasilnya 44 desimal. Kemudian 2C, nah yang kita konversi ke dalam bentuk biner. Nah, tadi dijelaskan di sini bahwa heksadesimal adalah basis 16, namun direpresentasikan dalam atau dengan 4 digit. Nah, jadi kalau kita punya 2C, itu total ada 8. Setiap digit direpresentasikan ke 4 digit biner. Ya, karena C 12 berarti 1100. Kemudian karena 2 desimal, kalau dikonversi ke biner adalah 10. Tapi ingat, tadi kan dulunya adalah di heksadesimal itu direpresentasikan ke dalam 4 angka biner. Ya, jadi depannya kalian boleh tambahin 0. 0 di depan 1 ini sebenarnya nggak ada maknanya ya, nggak akan merubah nilainya tetap 2. Oke, nah sekarang kita lakukan konversi ya, dari desimal ke biner. Nah, desimal ke biner, kita nanti ada cara yang untuk mempermudah, jadi konversi dari base 10 ke base 2, dari desimal ke biner, dengan melakukan pembagian secara berulang. Nah, pembagiannya, hasil baginya, kemudian ada sisa hasil baginya. Ya. Oke, ini contohnya. Enggak keluar nih. Ini harusnya ada angkanya nih, tidak muncul ini. Sebentar ya, harusnya ada angkanya. Anjir, plus banget. Yang gitu? Oke, separing gitu. Dari perintah. Mana enak mas? Ya. Oke, ini kalau nggak ada angkanya ini saya oret-oret saja. Gracias. Ya, jadi ini misalkan kita punya angka 11, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Tapi kita masih punya sisa 1. Kita tulis sisa hasil baginya 1. Ya, 5 kali 2 kan 10 ya. 11 kurangi 10, 1. Nah, sisa hasil baginya kita tulis di bawah. Jadi nggak koma ya. Nah, sekarang kita 5 kita masukkan ke sini. 5 kita bagi dengan 2. Ya, karena tadi kita mau konversi dari basis 10 ke basis 2. Nah, sehingga 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Tapi masih ada sisa hasil bagi ya. Karena 2 kali 2, 4. 5 kurangi 4 adalah 1. Kemudian 2, kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 1. Nggak ada sisa hasil baginya, karena 2 bagi 2, 1. Kemudian 1 dibagi 2, hasilnya 0. Tapi ada sisa hasil baginya 1. Nah, ini hasilnya kita tuliskan dari yang paling bawah ke atas. Di 1, 0, 1, 1.
1 0 1 1. Oke, jadi dibagi 2, 5. Sisa hasil baginya 1 ditulis di belakang, 5 dibagi 2, 2, sisa hasil baginya 1, tulis lagi, 2 bagi 2, 1, sisanya 0, tulis 0 ya, 1 dibagi 2, hasilnya 0, kita lihat sisa 1. Kemudian dituliskannya dari yang paling bawah atau paling akhir. 1 0 1 1, 1 0 1 1. Ini binary. Boleh silakan dicoba ya, apakah ini hasilnya 11 ya, bisa dicoba. Oke, next ini ada latihan. Silakan yang mau mencoba latihan. Yang tadi sudah jawab boleh jawab. Rasain saja langsung angka hasilnya tidak apa-apa. Salah setiap anak satu huruf saja, satu angka saja ya. Jadi bisa 4 mahasiswa ya. Bahkan. Saya Pak, izin menjawab yang nomor 1. Oke Mas. Yang 64 itu ini Pak, 1 juta, berarti 100 6 kali Pak. 0-nya 6. Yes sir. Oke. Tulis lagi timnya ya Mas. Iya Pak. Oke, silakan ada yang lain. Oke, silakan. Kalau yang 100 itu 011 00 100. 011 00. Oke. Sip, tulis timnya juga Mas Arif. Oke, lanjut. Ya, silakan Mas Alvin. Untuk yang 255 itu satunya 8 kali Pak. 255 satunya 8 kali. Satu semua ya? Iya Pak. Oke. Ya, tuliskan timnya Mas Alvin. Iya Mas, ya, silakan. Untuk yang 128 angka pertamanya 1, terus sisanya 0, nolnya ada 7. Oke. Sip, mantap ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya 128 ini 2 kalinya 64 ya. Jadi bisa langsung ditambahkan. Nah, ini saya kasih pembuktiannya ini. 8, sebentar ya saya dulu. Ya, tadi saya bantu teman-teman semua benar ya. Jadi kalau yang tadi
hanya 0 sampai 8 ini. Ya. Kita bisa lanjutkan nih. Ya, kan ini 2 pangkat n kan. Betul ya. Kalau di sini 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, maka tadi kalau 64, 1, 0-nya 6 kali. Kalau 128, 1, 0-nya 7 kali. Nah, ini bisa digunakan frekuensi. Kemudian kalau 100, nah kita bisa gunakan yang ada di sini juga ya. Tapi paling mudah memang kalau konversi dari desimal ke biner pakai yang pembagian 2 tadi. Tapi kalau angkanya mudah-mudah misalkan 20 atau apa, teman-teman bisa gunakan di sini. 128, 64 angka yang sudah pasti gitu ya. Ya, teman-teman bisa gunakan ini fungsinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jangan lupa untuk tulis tim yang sudah menjawab. Nah, kita lakukan konversi dari biner ke desimal sekarang. Nah, biner ke desimal, ini contohnya adalah 101 ya, 101 biner. Berapa desimalnya? Nah, ini tinggal pakai cara yang tadi itu teman-teman, yang sudah ada pangkatnya itu. Kita mau cara klasik seperti ini juga boleh ya. Satunya yang paling kanan dikalikan dengan 2 pangkat 0, selanjutnya dikalikan 2 pangkat 1, selanjutnya dikalikan 2 pangkat 2, dan seterusnya nih kalau banyak bilangan biner. Kemudian dijumlah masing-masingnya, hasilnya ketahuan berapa bilangan desimal. Oke, silakan ini bisa dicoba. Bisa resen. Yang sudah menjawab boleh menjawab lagi. Ya, silakan. Yang nomor 421. Nomor 421 kita coba buktikan ya, Mbak Nia ya. Ini saya sudah kasih apa namanya alat bantu ya. Alat bantu sederhana ya. Kasih utama pemudahnya. 01 01 01 012 tambah 8 ya, 01 tambah 2 8 10 tambah 32 ya, 42. Tidak ya. Oke, kita akan tuliskan yang punya Mbak. Untuk 1100 Pak. 1100, oke, 1100 ya. Ya Pak. Mas. Itu kan berarti 96 ya Pak. Kak 96 Pak, sebentar. Berarti 12 Pak, desimal. 12, oke, sip, kalian. 0011, ya dari belakang. 8 tambah 4. Oke, lanjut. Silakan selanjutnya. Saya Pak. Iya Mas. Yang 011 itu hasilnya 7 Pak. 011, oke. 1 tambah 2 tambah 4 ya, 7. Sip. Tuliskan yang punya Mas. Terakhir nih, masih tersisa terakhir. Silakan. Gampang juga nih, yang terakhir 0, 1, 1, 1, 4 kali. Iya, silakan Mbak Aulia. Mbak Thomas nih. 30, Pak. Oh, 30. Kita 2 tambah 4, 6 tambah 30. Kayaknya lebih deh Mbak. Lebih nggak sih Mbak? Enggak ya. 16 tambah 8 24 tambah 4 28 tambah 2 30. Oke. Sip Mbak Aulia, silakan dituliskan name-nya juga. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah terjawab semua dengan benar. Selanjutnya kita akan konversi dari biner ke heksadesimal. Nah, tadi ketentuannya dalam heksadesimal itu, heksadesimal adalah representasi dari 4 bilangan biner.
atau 4 digit biner ya. Jadi kalau kita di sini ada bilangan biner di sini, maka kita bagi dulu nih. Kita bagi dulu, potong jadi 4 dulu. Ya, kita motongnya dari yang hitungnya dari yang paling kanan 0, 1, 2, 3, 4. Kali ini kita potong. Nah, ini masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Kemudian baru kita cari di 1100, 1100. Oh, berarti 12. Ya. 12 itu kalau desimal. Nah, ini kan di heksadesimal, maka heksadesimal 12 adalah C. Kemudian yang depan 0010 binernya, maka heksadesimalnya adalah. Maka konversi dari 00101100 untuk bilangan biner adalah 2C. Heksadesimal. Nah, ini ada suatu masalah. Bagaimana jika, nah ini seperti ini kalau saya potong. Jadi kan 10000 ini salah ya, ini ya, ini jangan. Nah, kemudian ini kan tinggal 01. Bagaimana? Harusnya kan 4. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan di awal, kita bisa tambahkan ini dengan 0. Pada 0, pada 0. 00, 10 dengan 100. Ya, jadi motongnya dari belakang, urutannya dari belakang. Cari dulu 1, 2, 3, 4, potong, 1, 2, 3, 4, potong. Oke, silakan dikonversi ke heksadesimal. Ini sama nih, mudah. Masih bisa pakai alat bantu ini juga. Saya kopikan alat bantu. Yuk, silakan. Sama ya, ini karena setiap latihan berubah-ubah, jadi yang tadi sudah menjawab boleh menjawab lagi. Kecuali menjawab di latihan yang sama yang enggak. Silakan. Dipotong 4 dulu ya. 4, potong 4 ya. Ya, silakan Mbak Denia dulu. Yang nomor 4, 19 kayaknya. Oke, kita coba cek dulu ya. Izin menjawab Pak. Yang nomor sebentar 2. Sebentar Mas, ya sahabat. Kita cek dulu yang Mbak Denia dulu ya. Nanti habis ini Mas Yo yang nomor 2. Oke, nah ini kita bagi 2 dulu. 1 yang potongan pertama berarti 1001, 8 tambah 1, 9. Kemudian ini berarti ada tambahan 01 lagi ya, 00, 01. Berarti ini adalah 1. Ya, berarti nilainya adalah 19. Oke. Ya, Mbak Dania bisa dituliskan lagi ininya ya. Oke, lanjut Mas Yur. Nomor 2 Mas. Silahkan. Yang nomor 2 itu hasil nilainya 504. 504, betul? Iya Mau Pak. dicek lagi? Coba. Saya Pak. Sebentar, biar Mas Yo ngecek dulu. Berapa Mas Yo ketemu tidak? Jadi nggak perlu disebelahkan ya kalau heksadesimal ya Mas. Bagi 44 dulu terus disebutkan apa.
Oke, kalau belum ada jawaban, silakan tadi selanjutnya Mas Ferdian dulu sepertinya. Ayo Pak. Yang satu Pak, itu kan berarti kan dibagi dua, 111, Ayo Pak. 10, 10, 10. Nah itu 111 itu F Pak. Nah kemudian yang 1010 itu A. Nah jadi dalam bentuk hexadesimalnya FA Pak. Oke. Sip, silakan dijelaskan Sofia. Oke, siapa selanjutnya? Mas Firsa dulu atau Yang nomor 3 Pak. Iya, Mas. Itu 33 Pak. 33. Oke. Ini nomor, silakan dituliskan namanya ya, Mas. Ini nomor 3 ini sebetulnya mudah ya. Cuman ini ada getokan. Ini kalau kita bagi 4 sebenarnya angkanya sama nih. 0011, kalau ini kita tambahkan 0 lagi 110. Ini 3. Oke. Bisa tuliskan namanya. Ayo Mas Yo, sudah ketemu belum jawaban nomor 2? Atau ada yang mau ambil yang lain? Bisa ganti ID honorer. Ambil yang lain boleh. Perlakuannya sama. Jadi yang di sini saya tambahkan 0. Oke, Mas Arif silakan. Yang nomor 2 1E8. 1E8. Ya. Ini 1 pasti. 1111 kita cari di sini. 8 tambah 4 tambah 2. Jadi 12. Ya. 14 ya, sorry. 8 tambah 12, 14. 14 kalau di hexa berarti E. Kemudian 1000 berarti 8. 1E. Oke. Ya, bisa dituliskan ini Mas Arif ya. Oke, jadi kalau di hexa ini perlakuannya dibagi dulu Pak, kemudian baru dihitung. Dan ketika sudah dihitung, tidak perlu dilakukan penjumlahan. Next, konversi dari hexadesimal ke biner. Dari kebalikannya ya, kalau ini tadi biner ke hexadesimal. Ini lebih mudah harusnya. Tiap digit hexadesimal akan dikonversikan ke 4 digit biner. Oke, berarti ketika kita punya contoh 2T, 16 yang di hexadesimal, maka kita bagi ke 2 kolom. Ya, kolom A2, baru punya kolom C. Ya. Kemudian untuk membantu teman-teman atau mempermudah teman-teman, C hexadesimal nilainya kan 12 desimal. Nah, tinggal dari 12 desimal ini kita konversi ke biner. Nah, kalau 12 ya ketika 4 digit ini bisa mudah dihafalkan sebetulnya ya. Nah, ini bagi 2 6 yang sisanya 0, kemudian bagi 2 lagi 6 bagi 2 ya, 6 bagi 2 3, sisanya 0, kemudian 3 bagi 2 ya, 3 bagi 2 1, sisa hasilnya 1 ya, ini 1 bagi 2 sisa hasilnya adalah 1. 1100 desimal untuk 12 desimal atau C hexadesimal. Nah, ini baru digabungkan. Jadi hasilnya adalah 00 10 1100. Oke. Terakhir ini kayaknya nih, latihan terakhir 17D. Nah, ini silakan ya, nanti bisa present dulu, jangan udah dulu ya. Oke. Ini alat bantunya sama. Jadi ketika kita punya 3 bilangan, nah kita bagi ke 3 kolom dulu, 1, 7D. Nah, konversikannya masing-masing 1, 7D gitu ya. Misalkan yang kedua A 6K.
sama. Oke, Mas Alvin belakang. Untuk yang 17D, yang satu itu 0001, yang 7 0111, lalu untuk yang D itu 1101, Pak. 1101. Dituliskan nomornya Mas Alvin. Kita ambil cek. Oh, yang kedua. Oke, Mas Yu, silakan. Saya menjawab yang nomor 4, Pak. Nomor 4. Oke, PCD, silakan. Yang B itu 1011, yang C 1100, Oke. yang D 1101. 1101. Oke, sip Mas Yu. Dituliskan nomornya. Ya. Lanjut. Ada yang paling gampang di situ, ya Mas Andreas, silakan. Mbak Andreas. Yang nomor 2, Nah, yang A itu 1010, yang 6 0110, Oke. yang 4 0100. Oke, sip. Jelaskan Mbak Emi. Terakhir ini kalau di resen saya ada Mas Nathanael dulu nih. Nathanael dulu. Izin jawab Ya, yang silakan Mas. 111 4 kali, terus 11, terus 0001. 0001. Oke. Ya ini paling gampang ini. F itu nilai tertinggi ya di hexadesimal. Nilainya ada 15 angkanya. Itu binarnya 1111. F lagi sama. 1 W0001. Oke. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mas Nathanael juga jangan lupa tulisan lagi nimnya. Nanti saya yang akan rekap ya. Oke, ya mantap nih ya, teman-teman aktif semua ya, berebut menjawab juga. Oke, ini sudah terakhir sebenarnya materi terakhir di hari ini. Ini sudah referensi untuk materi ini berisi terkait dengan konversi, mengenal bilangan, terus mengenal konversi dari bilangan ke bilangan yang lain. Nah, untuk kuis keaktifan nanti setelah kelas saya akan rekap ke Excel seperti biasa dari yang teman-teman sudah menjawab. Kemudian untuk presensi juga nanti saya akan dapat report ya dari Google Meet, nama-nama siapa aja teman-teman yang join Google Meet. Nah, nanti saya akan absenkan centang di absen perkuliahan. Oke, yang perlu saya tambahkan soal ini ya. Soal mengenai bilangan ini juga saya pastikan akan muncul di soal UTS, teman-teman. Tapi tidak ada angkanya. Ya. Jadi soal tapi nggak ada soalnya. Jadi soalnya adalah nanti saya akan berikan perintah di soal itu adalah silakan buat masing-masing 2 contoh soal terkait dengan konversi bilangan desimal ke binary, binary ke hexa, hexa ke binary. Nanti angkanya teman-teman pilih sendiri, tentukan sendiri mau angka berapa. Mau dibuat gampang, bisa saja, nggak apa-apa ya. Buat FFF 1 gitu ya. Bikin ABC gitu kan, mesti kan urut kan ya binary-nya. Kayak tadi B, C, D itu kan urut kan binary. Desimal ke biner ya, buat aja yang mudah. Desimal 10 ya, binary apa. Oke ya. Nah, ini yang nanti pasti akan masuk soal UTS, dan soal UTS seperti itu. Jadi hanya suatu perintah, buat 2 contoh soal pada masing-masing konversi bilangan berikut ini. Nah, nanti teman-teman silahkan bisa membuat masing-masing. Ketentuannya sama kayak yang soal model pengelamatan, bahwa kemungkinan kembar tetap akan sadar ya. Misalkan jawaban saya bikin soal sama jawaban Mbak
Dania mungkin misalkan ada yang sama nggak masalah, tapi kalau semuanya sama, angkanya sama, nah ini patut disurigai. Ya, tapi kalau misalkan ternyata ada 1-2 nomor yang sama, kebetulan pilihnya sama-sama gampang, 10 binary ke heksadesimalnya berapa, 2 gitu kan. Ada Pak, sama persis, nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya sama, nah ini yang perlu dipertanyakan ya. Seperti itu soal UTS. Jadi ada 2 soal UTS yang sudah kita bahas ya di perkuliahan ini, yang pasti akan muncul di soal UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan sebelum kita akhiri kelas siang hari ini. Ya, materi kita memang untuk siang hari ini terkait dengan konversi saja. Aman ya, semua sudah. Oh ya, Mbak Dania, silakan Mbak Dania. Maaf Pak, tapi PPT-nya di-share di grup apa tidak? Soalnya di Kulino nggak ada. Oke, Mbak Dania, nanti saya akan share di grup dan di Kulina ya, insya Allah. Nanti mungkin saya akan upload semua materi yang sudah kita pelajari di kelas. Terima kasih Mbak Dania sudah mengingatkan. Oke, jika sudah tidak ada lagi, minggu depan kita sudah libur ya, teman-teman. Ini sudah minggu ke-5, minggu depan kita sudah libur. Nanti mulai masuk perkuliahan minggu ke-6-7, ada 2 pertemuan lagi. Ya, Mas Yuk, ada yang mau disampaikan? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, nanti pertemuan ke-6-7, mungkin di pertemuan 7 kita ada latihan untuk pengerjaan UTS. Biasanya saya akan lakukan seperti itu di kelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkat.